Selamat pagi Ibu Linda, selamat pagi Ibu Ita. Selamat pagi juga Ibu Mei. Oke Ibu Linda, Ibu Ita, apa kabar pada pagi hari ini? Kabar kami berdua baik-baik saja Bu. Oke, luar biasa. Syukurlah kalau baik-baik. Dan pada hari ini Ibu Linda akan melakukan proses coaching kan? Betul sekali Ibu. Saya akan melakukan proses coaching terhadap coach Ibu. Oke, jadi Ibu Linda akan melakukan proses coaching pada hari ini dengan Ibu Linda sebagai coach dan Ibu Ita sebagai coach. Jadi proses ini coaching pada hari ini kan dengan menggunakan alur Tirta. Nah, pada hari ini saya bertugas sebagai observer atau pengamat dalam praktik coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Linda terhadap Ibu Ita sebagai coaching. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan kepada Ibu Linda sebagai coach. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa atau kompetensi mana yang ingin saya bantu kepada Ibu? Terima kasih Ibu. Kompetensi yang saya inginkan agar Ibu bisa membantu saya itu adalah kompetensi kehadiran penuh Bu. Oke Bu Linda ya, kompetensi kehadiran penuh ya Bu Linda ya. Betul Bu. Oke, kita lanjut pada pertanyaan kedua. Kira-kira kompetensi apa yang secara aktif atau spesifik yang akan dilakukan oleh Ibu Linda? Kompetensi yang secara aktif maupun spesifik yang akan saya lakukan itu adalah rencana aksi Bu. Rencana aksi yang dilakukan dari pengalaman-pengalaman yang di-sharing oleh coaching itu Bu. Oke, jadi di sini kompetensi spesifik yaitu rencana aksi ya Ibu Linda ya. Betul Bu. Jadi yang ketiga Ibu Linda, kira-kira indikator ketercapaian dari proses coaching pada hari ini yang Ibu inginkan seperti apa? Baik Bu, indikator dari ketercapaian yang saya inginkan dalam proses coaching pada hari ini adalah bagaimana coach bisa menemukan solusi Bu atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut Bu. Bagaimana coach bisa mengambil jalan keluar Bu. Gitu Bu. Oke, luar biasa ya. Ada indikator yang ingin dicapai oleh Ibu Linda yaitu bahwa bagaimana coach ini bisa menemukan solusi sendiri ya Ibu ya, atas permasalahan yang dihadapi. Oke Ibu Linda dan Ibu Ita, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ibu Linda dan Ibu Ita untuk melakukan proses coaching. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Ibu Mei. Silakan. Selamat pagi Ibu Linda. Selamat pagi juga Ibu Ita. Apa kabar hari ini Bu? Kabar baik Bu. Bagaimana kabar Ibu Ita? Kalau saya kabarnya sedikit kurang baik Bu. Sebenarnya saya mempunyai kendala terkait proses pembelajaran di kelas saya Bu. Apakah hari ini Ibu Linda punya waktu luang? Oh, waktu luang banyak Bu. Saya punya Bu waktu luang. Oh iya Ibu Ita. Wajah Ibu Ita hari ini sepertinya kurang begitu ceria ya, seperti biasanya. Ternyata Ibu Ita memiliki sedikit problem ya Ibu ya. Boleh Ibu ceritakan Bu? Ya, terima kasih Ibu Linda untuk waktu luangnya Bu. Begini Bu, permasalahan yang saya hadapi di kelas, sebenarnya masalah itu menyangkut masalah kemampuan membaca untuk anak-anak di kelas saya Bu. Saya mengajar di kelas 4. Untuk kelas 4 seharusnya anak sudah berada di fase membaca lancar dan pemahaman. Tapi yang saya temukan di kelas saya Bu, masih ada anak yang kemampuan membacanya di fase mengeja Bu. Itu yang saya alami Bu. Oh baik Bu, ternyata itu tuh masalahnya Bu. Masih ada anak yang harusnya sudah berada di fase membaca lancar dan pemahaman, tetapi masih beberapa anak itu masih berada di fase mengeja ya Bu ya. Baik Bu. Nah Ibu Ita, kira-kira apa yang menyebabkan ya Ibu Ita ya sampai beberapa anak itu masih berada di fase mengeja itu Bu? Ya untuk penyebabnya Ibu, yang pertama itu rendahnya minat baca anak.
Terus yang kedua, di rumah kita lihat tidak ada waktu untuk belajar. Setelah dari sekolah malam, anak tidak punya waktu untuk mengulang kembali materi yang didapat oleh anak di sekolah. Baik Bu ya. Eh, Ternyata ada dua Bu ya, ada dua penyebab Ibu ya. Yang pertama tadi karena minat belajar, minat membaca ya Bu ya. Minat membaca mereka kurang. Dan yang kedua itu tidak adanya keberlanjutan yang dilakukan di rumah Ibu ya. Nah, eh, khusus yang untuk rendahnya minat membaca itu Ibu. Eh, Apakah Ibu memiliki kiat-kiat tertentu Bu agar anak tersebut memiliki minat membaca yang baik Bu? Ya, untuk kiat-kiatnya Ibu yang bisa dilakukan, yang pertama itu untuk kegiatan pagi itu dilakukan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus yang kedua bisa melakukan kegiatan program reading camp. Yang ketiga, untuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam membaca, saya sebagai guru bersedia untuk memberikan tambahan waktu untuk melakukan bimbingan individu bagi anak-anak tersebut. Setelah selesai melakukan bimbingan individu, saya membagi bahan bacaan untuk anak bisa tindak lanjuti di rumah. Dan selanjutnya, untuk melakukan komunikasi dengan orang tua itu saya melakukan home visit. Luar biasa Ibu. Apa yang Ibu rencanakan itu sesuatu hal yang sangat luar biasa Ibu ya. Eh, Baik Bu, selanjutnya bimbing secara individual tadi, apakah Ibu sudah mempunyai schedule-nya untuk proses pembimbingan itu Bu? Ya, untuk rencana proses pembimbingannya Bu, setelah komunikasi kita ini, sebentar siang selesai pembelajaran, saya akan mulai melakukan bimbingan individual dan membagi bahan bacaan kepada anak. Luar biasa sekali Ibu ya. Ibu langsung melakukan eksekusi dari apa yang Ibu rencanakan. Baik sekali Bu. Untuk itu Bu, kapan ada waktu lagi untuk kita sharing lagi bersama tentang permasalahan ini Bu? Ya, untuk waktu yang mau kita sharing bersama itu 1 minggu dari hari ini Bu. Setelah saya melakukan bimbingan individual, setelah melihat perkembangannya, kita bisa melakukan sharing bersama lagi Bu. Oke baik Bu. Berarti 1 minggu lagi kita bertemu kembali Ibu Ita ya. Ya, Ibu Linda. Semoga pada saat itu, pada saat kita sharing itu, Ibu Ita sudah menceritakan sesuatu hal yang sudah lebih baik lagi. Dan wajah Ibu Ita sudah tidak lagi seperti tadi ya Bu ya, yang muram Iya, Bu. tetapi sudah ceria karena apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil. Terima kasih Ibu Linda sudah meluangkan waktunya. Dari sini saya merasa bahwa masalah yang saya hadapi sudah sedikit berkurang. Semoga dengan kiat-kiat yang akan saya lakukan, kedepannya masalahnya bisa diatasi. Baik Bu, tetap semangat Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik dan sukses ya Ibu Ita ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu Linda. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Linda terhadap Ibu Ita sebagai coaching. Di sini saya sebagai observer, saya rasa sangat-sangat luar biasa bahwa dalam kegiatan proses coaching tadi, ketiga kompetensi yang dalam coaching itu sudah munculkan semua, mulai dari kehadiran penuh, mendengar secara aktif, sampai pada mengajukan pertanyaan yang berbobot luar biasa, sehingga sebagai coach tadi dia mampu menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Sudah sangat luar biasa, dengan sangat baik Ibu Linda dan Ibu Ita lakukan, dan alur Tirta juga sudah dimunculkan luar biasa, mulai dari tujuan sampai pada rencana aksi dan juga tanggung jawab tadi Ibu. Sangat luar biasa Ibu. Dan sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, ada beberapa pertanyaan refleksi ya Ibu Linda sebagai coach. Yang pertama, apa
yang sudah dirasa baik Ibu Linda dari praktik atau proses coaching tadi? Baik, terima kasih Bu. Yang saya rasakan sudah baik dari proses coaching tadi, eh, itu bagaimana coachingnya bisa menyampaikan permasalahan secara leluasa, juga dapat menemukan solusinya sendiri Bu. Ibu Linda luar biasa ya, yang sudah dirasa baik oleh Ibu Linda, bagaimana bahwa coach itu sudah mampu menemukan solusinya sendiri. Oke. Ibu Linda, pertanyaan kedua, kira-kira hal yang perlu ditingkatkan dari proses coaching tadi? Baik Bu, terima kasih. Meskipun seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa sudah memunculkan solusi oleh si coach, tetapi masih ada kekurangannya Bu ya di situ. Pertanyaan berbobotnya itu belum terlalu maksimal Bu. Benar sekali Ibu Linda. Nah, tapi secara keseluruhan saya sebagai pengamat, saya rasa sudah luar biasa. Walaupun ada hal yang menurut Ibu Linda sebagai coach perlu ditingkatkan. Itu luar biasa Ibu ya, itu sebagai pelajaran ke depannya. Oke Ibu Linda, pertanyaan yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau presence dalam proses kegiatan coaching tadi Ibu? Baik, oke. Terima kasih Bu, yang saya lakukan tadi agar saya bisa hadir penuh dalam proses coaching tadi. Saya menciptakan suasana yang senyaman mungkin sehingga coach bisa menyampaikan permasalahannya juga secara nyaman juga Bu. Oke, Bunda, luar biasa Ibu Linda. Pertanyaan terakhir, kira-kira apa harapan ke depannya Ibu Linda dari proses coaching tadi? Baik Bu, harapan saya dari proses coaching ini agar coach bisa menemukan solusinya, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan solusi-solusi yang sudah ditemukan coach tersebut bisa dilaksanakan, bisa diwujudkan sehingga permasalahannya tersebut bisa teratasi Bu. Oke Ibu Linda, luar biasa, benar sekali Ibu Linda. Semoga harapan tadi bukan hanya sekedar harapan, tetapi dapat mencapai kenyataan. Oke, terima kasih atas kepercayaan kepada saya, Ibu Linda, Ibu Ita sudah percaya kepada saya pada pagi hari ini sebagai observer atau pengamat pada proses coaching yang dilakukan pagi hari ini. Sama-sama Bu, dan saya menyampaikan juga terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dari Ibu yang sudah menjadi pengamat dalam proses coaching kali ini. Semoga proses coaching ini kedepannya menjadi lebih baik lagi Bu. Iya Ibu Linda ya. Oke, terima kasih dan Selamat selamat pagi pagi untuk kita semua. semua. Selamat pagi Ibu Mei, selamat pagi Ibu Ita, Selamat pagi juga Ibu Linda. Bagaimana kabar kalian berdua nih Ibu Guru? Sangat luar biasa pada pagi hari ini. Luar biasa Ibu ya, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya Bu ya. Amin. Baik Bu, pada pagi hari ini kita bertiga berkumpul di sini untuk melakukan proses coaching Bu. Dan saya di sini sebagai pengamat Bu ya, Ibu Mei sebagai coachnya. Baik Ibu Mei, sebelum melakukan proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Mei. Ibu Mei, yang pertama itu kompetensi coaching yang mana yang Ibu ingin saya bantu Bu? Oke, terima kasih Bu Linda. Jadi kompetensi yang saya ingin Ibu Linda bantu saya yaitu kompetensi kehadiran penuh. Baik Bu ya. Jadi Ibu menginginkan saya bantu itu dalam kompetensi kehadiran secara penuh Bu ya. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, kompetensi mana yang Ibu anggap lebih aktif dan lebih spesifik yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini Bu? Bu Linda, kompetensi yang lebih aktif atau spesifik yang akan saya lakukan pada hari ini yaitu
saya fokus kepada rencana aksi Ibu dari pengalaman-pengalaman yang disiring oleh Kuci pada hari ini. Oh baik Bu ya, jadi Ibu lebih fokusnya kepada rencana aksi Bu ya. Iya. Oke baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, indikator apa dari ketercapaian yang Ibu inginkan dari proses coaching pada hari ini Bu? Oke Ibu, kalau mengenai indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu, jadi di sini yang saya inginkan bagaimana menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach sendiri. Jadi indikator yang diinginkan itu adalah bagaimana coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Ibu ya, untuk itu langsung saja Bu, saya beri kesempatan kepada Ibu berdua untuk melakukan proses coaching Bu. Terima kasih Bu Linda. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Ita, apa kabar? Kabar saya kurang baik Bu untuk hari ini. Sebenarnya saya memiliki sedikit masalah terkait proses pembelajaran di kelas saya Bu. Apakah Ibu Mei hari ini punya waktu luang? Oke Bu Ita, kebetulan saya ini lagi tidak ada kegiatan pada hari ini Ibu Ita, jadi saya siap untuk mendengarkan keluhan Ibu Ita. Jadi Ibu Ita hari ini katakan punya masalah. Coba Ibu Ita bisa ceritakan masalah tersebut Ibu Ita. Terima kasih Ibu Mei. Jadi begini Ibu Mei, saya guru kelas 4. Saya memiliki masalah terkait kemampuan membaca anak di kelas 4. Yang kita tahu bahwa untuk kemampuan membaca anak di kelas 4 itu dia berada di fase membaca lancar dan pemahaman. Tapi untuk anak saya di kelas 4 saya masih menemukan ada anak yang berada di fase mengeja Bu. Oh iya Ibu Ita ya. Bahwa masalah yang dialami oleh Ibu Ita itu bahwa masih ada anak yang sebenarnya sudah di kelas 4 tetapi masih membacanya masih mengeja. Iya, Nah iya Ibu Ita, sebenarnya yang kita harapkan bahwa sudah di kelas 4 tuh anak sudah bisa membaca sehingga kita mengarahkan mereka untuk ke pemahaman Ibu Ita ya. Iya. Oke Ibu Ita, masalahnya sudah saya dengarkan. Nah kira-kira apa yang Ibu Ita inginkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Yang saya inginkan Ibu Mei, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Oke Ibu Ita, Ibu Ita inginkan menemukan solusi dari masalah ini ya Ibu Ita. Kalau tidak salah Ibu Ita tadi katakan bahwa anak ini sudah di kelas 4 tetapi masih belum mampu membaca lancar ya Ibu Ita ya? Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak ini sampai sudah di kelas 4 tapi belum bisa membaca lancar? Salah satu penyebabnya itu adalah rendahnya minat baca anak Ibu Mei. Iya ya. Oh jadi rendahnya minat membaca anak Ibu ya? Oke. Jadi Ibu Ita boleh saya tahu bahwa selama ini di kelas atau yang Ibu Ita lakukan itu terhadap anak-anak ini bagaimana di kelas? Di kelas itu sudah melakukan kegiatan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu diadakan kegiatan literasi Bu. Oh ya selama ini Ibu Ita lakukan literasi ya Ibu ya? Tapi masih menemukan anak yang membacanya belum lancar Ibu ya, sudah di kelas 4. Oke Ibu Ita, kira-kira hal-hal apa yang akan Ibu Ita lakukan supaya anak-anak ini bisa membaca lancar Ibu? Ya, hal yang bisa saya lakukan Ibu Mei, yang pertama itu melakukan program reading camp. Terus yang kedua, saya memberikan tambahan waktu bagi anak yang mengalami kesulitan belajar itu dengan melakukan bimbingan individu. Setelah melakukan bimbingan individu, saya membagi bahan bacaan untuk anak bisa membacanya di rumah. Wah, Ibu Ita sangat luar biasa. Ibu punya langkah-langkah, Ibu punya strategi ke depannya itu sangat luar biasa Ibu Ita ya. Bahwa ada melakukan kegiatan reading camp, luar biasa Ibu ya reading camp ini ya. Reading camp, terus ada kegiatan bimbingan secara individu, dan juga yang ketiga tadi membagi bahan bacaan. Membagi bahan bacaan untuk baca lanjut di rumah ya Ibu, seperti itu. Oh tadi menarik sekali Ibu ya, ada kegiatan reading camp.
kegiatan reading camp itu sebenarnya tahapan-tahapan mungkin dia punya langkah-langkahnya mungkin seperti apa Ibu ya yang kegiatan reading Ya, camp? untuk reading camp itu yang pertama dilakukan asesmen awal untuk melihat iya. kemampuan membaca anak. Iya. Setelah kita melakukan asesmen awal, anak yang membaca ini kita kelompokkan dalam kelompok membaca huruf, membaca kata, suku kata, Iya. kalimat, dan juga membaca lancar. Nanti anak-anak yang membaca suku kata mereka kelompok tersendiri. Jadi untuk kegiatan lanjutannya, setelah kita bagi mereka dalam kelompok, kita lanjutkan membaca. Apabila ada perubahan berarti dia sudah bisa naik level dari yang kemampuan membaca kata, dia sudah pindah ke membaca kalimat. Aduh, luar biasa ya Ibu Ita ya, kalau saya dengar itu sangat luar biasa. Apalagi kegiatan reading camp ini yang saya rasa ini baru. Nah ini belum dilakukan oleh semua sekolah. Luar biasa Ibu punya strategi langkah yang Ibu ambil ini luar biasa Ibu ya. Kegiatan reading camp Ibu ya. Iya. Nah, Ibu semoga kegiatan ini berhasil ya Ibu ya. Nah, jadi kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan terhadap rencana ini? Komitmennya. Ya, untuk komitmennya saya harus tetap melaksanakan program reading camp dari hasil analisis awalnya agar bisa meningkatkan kemampuan literasi membaca anak di kelas itu. Ya, luar biasa ya Ibu Ita. Kira-kira kapan mulai lakukan kegiatan reading camp? Karena saya sangat tertarik dengan kegiatan reading camp ini Bu ya. Kira-kira mulai kapan Ibu? Untuk asesmen awalnya sudah dilakukan, tinggal kegiatan lanjutannya setelah komunikasi kita hari ini saya akan melaksanakannya. Wah, Ibu Ita sangat luar biasa Ibu Ita. Langkah yang Ibu Ita ambil bukan hanya sekedar solusi tapi dengan tindakan eksekusinya Ibu ya. Nah, langsung pada tindakan eksekusi. Berarti setelah kita komunikasi ini Ibu langsung merencanakan aksinya Ibu ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu, sangat luar biasa dan saya juga sebagai coach saya sangat mendukung kegiatan yang akan Ibu lakukan Ibu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dengan solusi yang ada lalu tindakan nyata atau aksi nyatanya dapat terwujud Ibu ya. Menurut Ibu dalam proses coaching ini sudah berhasil ke Ibu? Menurut saya sudah berhasil Ibu. Baik Bu ya. Jadi menurut Ibu proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berhasil ya Bu ya. Nah berarti dalam keberhasilan itu ada indikator ya Bu ya, yang menentukan sampai Ibu merasa bahwa coachingnya berhasil. Kira-kira indikatornya apa Bu? Oke Ibu Linda, kalau menurut saya indikator yang sampai saya katakan berhasil Ibu Linda bahwa dari tadi setelah saya mendengarkan secara aktif, hadir secara penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan saya rasa bahwa coaching ini tadi dia sudah mampu menemukan solusi sendiri atas masalah yang dia hadapi Ibu. Baik Bu ya. Jadi indikator keberhasilan itu di mana coach tadi sudah berhasil menemukan solusinya Bu ya, berhasil menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Oke baik Bu ya. Apa yang menjadi harapan Ibu terhadap hasil coaching hari ini Bu? Oke Bu Linda, jadi harapan saya dengan kegiatan coaching pada pagi hari ini Bu, semoga lebih ke coaching ya Ibu ya. Semoga coachingnya bisa bukan sekedar menemukan solusi, tapi sampai pada tindakan nyata. Bagaimana langsung melakukan eksekusi sehingga bisa membawa perubahan dari masalah yang sudah dialami tadi ke arah yang lebih baik Ibu. Baik Bu ya. Jadi itu harapannya ya Bu ya. Itu pun harapan kita bersama ya Ibu, agar apa yang menjadi hasil dari proses coaching hari ini dapat menjadi suatu dalam aksi nyata sehingga dapat mengatasi permasalahan dari coaching tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai pengamat. Harapan saya semoga segala masukan yang diberikan ini menjadi pembelajaran buat kedepannya agar kita semakin baik ya Bu ya.
Ya Ibu Linda, sama-sama juga kami juga berterima kasih kepada Ibu Linda yang sudah bersedia menjadi pengamat atau observer dalam kegiatan proses coaching pada hari ini, Ibu. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat Selamat pagi, pagi. Ibu Linda.